Ini namanya saya juga. Saya dari Pemalang. Saya Alex. Kita mulai ya. Ya. Ini aku gue tuh penasaran dengan kalian nih sebagai statusnya pemagang atau Toktegino ya. Udah Bisa jadi Toktegino ya. Toktegino. Nah itu kan dulu pernah kesini ke Jepang kerja selama beberapa tahun, 3 tahun atau Saya 5 tahun. 5 tahun. Kalau saya sendiri itu 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah sekarang kan setelah itu pulang ke Indonesia Ya benar. setelah masa kontraknya selesai. Nah terus datang lagi ke Jepang itu dengan alasan apa sih? Coba dari Mas Teguh dulu. Kalau saya sendiri itu alasan satu, kalau di Indonesia itu bisa dibilang ya, kalau untuk nyari lowongan pekerjaan itu banyak banget persyaratan. Banyak banget Kayak harus minimal S1 lah. Terus Harus S1. persyaratannya tuh minimal S1, diplomat, D3 atau adalah pokoknya minimal SMA sederajat. Terus tapi dengan jurusan tertentu, semisal ada pengelasan, otomotif atau apa gitu. Jadi nggak sembarangan bisa masuk. Iya. Nah, Jadi intinya alasannya karena di sana di Indonesia itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan ya. Dan karena persyaratannya terlalu wah gitu ya. terlalu wah gitu. Sedangkan pekerjaannya hanya ya sebatas itulah. Ya sebatas Sebatas itu yang bisa pekerjaannya. kita kerjakan lah ya. Seperti itu. Ya benar. Sedangkan gue mau dengar dari Mas Alek nih. Ya, Alek untuk ini. saya sendiri 3 tahun di Osaka. 2 tahun deh, 2 tahun di Osaka, 3 tahunnya di Fukuoka. Itu kerjaannya Dua Beda tempat ya. gitu. iya 2 tempat. Nah, Tapi pabriknya sama. itu dalam 5 tahun, kalau 5 tahun itu di beda tempat Beda tempat. atau habis kontrak 3 tahun setelah itu berpanjang 2 tahun lagi seperti itu. Belum ada 3 tahun saya sudah dipindah, disuruh ikut kepala pabrik yang baru dan berarti jadi Stop. Seru ya juga. 5 tahun nih di Jepang. Setelah itu pulang ke Indonesia. Nah sekarang kan balik lagi ke Jepang. Udah ada beberapa bulan di sini. Nah Benar-benar. itu alasannya kenapa pengen balik lagi ke Jepang? Ya karena duit guys ya. Duit. Iya duit. Ilmu kan nggak Alasan dapat. utamanya itu. Iya duit. Nggak ada yang lain. Nggak ada sih. Dapat ilmu. Dapat ilmu. Ilmu itu hanya bonus. Ilmu kanuragan. Ilmu itu sebenarnya bonus sih. Cuman ya tujuan utamanya karena Uang ya. uang sih. Ya tadi juga kan di sana kenyataannya agak pahit ya. Di Indonesia itu ngelamar kerjaan sulit Iya. dengan syarat-syarat yang tinggi. Jadi Faktanya otomatis kan di utamanya Indonesia duit ya. itu sih mau nyari pekerjaan kayak apa ya? Mandang fisik lah mereka. Mana fisik? Iya, jadi kayak fisiknya harus berpenampilan menarik. Harus kayak model gitu. Iya, berpenampilan menarik, tinggi badan sekian-sekian. Berarti kalau masalah kemampuan nomor sekian. Iya, gitu ya. nomor sekian. Yang penting penampilan dulu ya. Iya. Yang penting fisik dulu. Minimal tinggi 165. Iya, Kenapa dulu di Indonesia nggak banyak perusahaan model gitu ya? iya. Dulu pernah Mas itu ikut cari lowongan kerja di salah satu swalayan ternama. Nah, itu persyaratannya minimal tinggi badan untuk laki-laki 165, berpenampilan menarik. Nah kita Itu kenapa ya? Tat. Kayaknya Itu kenapa ya penampilan harus tinggi menarik, 165? Kenapa ya? Kenapa? Kalau tingginya 160 itu kenapa ya? Nah, nggak bisa nyemes sih. Karena kan kerja di supermarket nih. Emang kenapa yang tingginya kurang dari 165 itu? Iya, mungkin nggak bisa benerin bohlam nanti. Benerin bola. mungkin Iya. sih. Benerin Atau bola. nggak bisa ikut main volley. Main volley. Iya. Berarti ada kegiatan volley juga. di Bener. sini. Iya, mungkin ada kegiatan volley olahraga. Jadi Ini yang punya supermarket di Indonesia, aduh tolong dong. Tolong dong jangan mandang Jangan terlalu fisik. banyak Iya. kegiatan volley ya.
Ya. banyak ini kegiatannya ya pekerjaan gitu. Benar. Oke, berarti dari tinggi itu 165 ya. 165 lah. Nah, kita yang di bawah rata-rata ya Rata-rata udah gini orang aja. pendek ya. Iya. Jadi rata-rata yang di bawah 165 itu untuk cowok itu ya paling buruknya itu nganggur gitu ya. Iya, yang mungkin di pikiran orang yang buat loker itu yang di bawah 165 kan nggak butuh makan. Iya. Oh iya betulnya. Iya, butuhnya cuma semangat doang. Cinta. Iya, cinta. Boleh. Harus berpenampilan menarik, yang nggak menarik ya nggak usah makan. Tapi yang lebih parahnya lagi kalau menurut saya di Indonesia itu semisal ada lowongan pekerjaan di contohnya salah satu toko swalayan yang seperti Mas Alex bilang gitu kan. Lowongan pekerjaan cuma dibutuhkan 10 orang 10 orang. dengan kriteria tinggi 165, terus berpenampilan menarik, jurusan sastra buana apa-apa gitu kan, Iya. mungkin dari kriteria kan. Tapi yang mendaftar itu 500 orang. 500 orang. Nah, itu yang jadi Dan pertanyaan. yang keterima orang dalam semua. Yang Itu keterima 500 orang dari mana aja ya? Iya, dari Itu. berbagai penjuru Mars. Bukan penjuru bumi ya, penjuru Mars ya. Penjuru Mars. Ya Nah, ampun. berbeda dengan Jepang gitu kan. Semisal Nah, ya. Nah, kalau kita dari pabrik butuh 3 orang, dari kitanya tuh yang daftar dibatasin jadi 9, dari orang Jepang minta 9 orang nih, gua semua dimasukin kriterianya, Nggak ujung-ujung semua. nggak daftar. Nah. Ya jadi kan kalau dari butuh 3 orang yang didaftarin cuman 9 orang atau enggak 7 orang, jadi walaupun itu milihnya nggak terlalu susah, kriterianya juga nggak terlalu banyak lah. Kalau di Jepang tuh yang penting bisa kerja, semangat, Bisa diajarin. bisa diajarin, terus apa ya, mau berkomunikasi, itu udah cukup sih sebenarnya. Apapun kamu jurusannya, kalaupun kamu nggak bisa dibilangin lah ibaratnya ngeyel, nggak mau belajar, nggak mau Temenku menerima ada Pak yang pendapat. ngeyel banget. Diajarin jual ngeyel. siapa tuh? Sebenarnya dia sendiri sih. Jadi ini Sebenarnya dia sendiri. Cuman ngeyel dalam arti tertentu lah. Iya. Bahwa apa ya? Bukan kita diajarin apa sih lu ngajarin gitu, enggak. Jadi diajarin, kalau nggak tahu bertanya gitu kan, jadi kayak jangan sok tahu gitu kan. jadi itu ya yang kalian berdua tahu, di Indonesia itu kenyataannya cari pekerjaan itu sulit ya. Sulit itu Sulit. dari mulai awal ya, dari mulai proses awalnya awal sih, itu, iya. dari mulai buka pintu. Buka pintu itu udah apa gitu. Kalau di sini ya, ini jangan membicarakan tentang apa, tentang pekerjaan ya. Di sini yang kelas-kelasnya di atas, istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang kelas atas, seperti misalkan artis. Di sini untuk artis itu satu yang paling utama itu dia punya skill, punya kemampuan menghibur ya istilahnya. Makanya anak-anak band di sini jarang yang ganteng-ganteng, bahkan bisa dibilang sangat Di bawah standar lah ya. sangat jarang sekali. Kalau di Indonesia mungkin yang gua tahu, kalau di Indonesia artis-artisnya itu memang ganteng-ganteng, anak-anak bandnya juga ganteng-ganteng. Harus good looking lah. Berarti di sana itu double gitu, harus good looking, juga harus punya kemampuan menyanyi gitu dan segala macamnya. Nah, kalau di sini itu kebalikannya gitu. Yang penting kamu bisa jago apa? Silat. Ya pokoknya kemampuan lebih dari orang lain. Good lookingnya itu apa, penampilannya itu ya Bisa dibilang nomor 3 nomor 4 lah. Iya. Jadi di sini kesempatannya itu lebih banyak gitu. Begitu. Benar. Kesempatannya lebih gede daripada di negara kita tercinta ini. Di Japan. Perindapan atau bukan, beda. Kalau di Konoha. Konoha, kalau Konoha perindapan Gakure. itu beda. Kalau di negara Konoha itu ya bisa dibilang benar sih, orang dalam itu lebih mendominan daripada orang luar. Karena orang dalam sebelum kita buka pintu
dia udah masuk. Dia udah di dalam minum Udah di kopi. dalam, kita udah ayo minum kopi bareng gitu kan. Jadi alasannya itu ya, Iya, utama uang benar uang. dan Kita kenyataan uang sih. kenyataan ini ya hidup ya. Iya. Kenyataan hidup sih lebih pahit daripada di Titipan fakta itu sakit guys. Jadi mendingan di sini kerja lebih keras Oh, daripada tinggal di sana tapi lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaannya. Kan gini kan kata pepatah, lebih baik gaji besar tapi bersyukur daripada gaji kecil tapi mengeluh. bukan gitu perasaan. Bukan gitu ya. Bukan gitu ya. Pepatahnya itu bukan gitu perasaan. Apa berarti bukan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian tapi Langsung naik kapal pesiar mas. Oh iya. Oh iya. Oh bisa. Bisa. Berarti kalau pakai yang orang dalam gitu ya? Iya. Langsung iya. berenang-renang ke tepian. Iya. Berakit-rakitnya nggak perlu gitu. Kan lebih baik gaji besar tapi bersyukur daripada gaji kecil tapi mengeluh. Iya sih. Itu lebih bagus. Bukan bagus, emang itu sih. Yang diharapkan. Diharapkan gaji besar tapi bersyukur daripada gaji kecil tapi mengeluh. Oke, nah kalian kan udah bilang nih alasan utamanya seperti ini uang dan uang Karena ya, uang lah. otomatis ya pertamanya. Nah, kira-kira ada alasan lain nggak selain daripada uang? Kalau dari saya sendiri itu faktor dari pekerjaan ya. Kita berbicara dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan di Indonesia itu bisa dibilang dari segi orang itu ada level senior dan junior. Jadi kalau untuk semisal nih ya leader, supervisor, manager itu harus dianggap leader, Dihormati lah. supervisor. Oh, Harus hormat dihormati. banget. oh, jadi gila hormat lah Iya. ya. Benar. Jadi bisa dibilang gitu sih. Jadi apa ya? Nggak kayak di sini ya. Kalau di sini tuh seibaratnya presiden direktur atau saco lah ya. Saco pun ngobrol-ngobrol, makan-makan bareng. Yang kan. gua tahu sih kalau di sini ya, meskipun presiden perusahaannya itu dia bersihin toilet, Emang kewajiban sih ya. bersihin got, No, kan. itu Benar. presiden perusahaan loh di sini tuh. Benar. Iya, sampai bersihin toilet. Iya. Perbaikin gagang pintu. Oh, cancel gitu. Kalau ada jendela yang rusak betulin sama dia. Karena apa? Karena karyawan-karyawan di bawahnya, karyawan-karyawannya itu mereka pada sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Jadi si presiden ini nggak mau mengganggu pekerjaan karyawannya ini. Malahan kalau di sini yang namanya manajer segala macam itu bukan gila hormat, malahan mereka itu bekerja lebih daripada si karyawannya ini, 2 kali lipat dari karyawan ini. Jadi si karyawannya ini kalau belum pulang, si manajernya ini nggak mungkin pulang dia. Berarti Dia dia pulang paling terakhir dia. kayak intinya dia memberi contoh yang lebih baik lah Oh iya. untuk itu anak-anak buahnya. Kalau kalian belum tahu, ini di tempat gua kerja ya, itu presidennya, ownernya, pemiliknya sekaligus itu setiap hari datang ke kantor itu. Kira-kira kalian bisa tebak jam berapa? Jam 6. Jam 6. Setengah 9. Sekitar setengah 6 berarti. Setengah 6. Jam 6. Kan masuk kerjanya jam 8. 8.30. Oh. Dia datangnya jam 4.30 Wah, lebih pagi lagi. setiap harinya. Dan pulang paling terakhir ya. Otomatis kalau udah ditutup sekitar itunya jam 9. 9.30 itu selesai kerjaan. Jadi dia pulang jam 10. Bener-bener 2 kali lipat itu. 2 kali lipat dari orang lain. Siapa yang nutup pagar? Perusahaan. Satunya itu. Iya. Ngeri. Siapa yang nutup ngecek
segala macam itu. Iya. Tuh dengerin guys, visi misi orang Jepang sama bekerja. ini saya mau bertanya, mungkin saya kurang paham. Kalau di Indonesia itu di salah satu perusahaan, bukan salah satu perusahaan sih, hampir semua perusahaan itu wajib ada security. Tapi kalau di Jepang kok kayaknya nggak ada security ya? Alasannya Satu apa Yang gitu? maling.